Pada video kali ini kita akan membahas masalah getaran bebas satu dimensi dengan peredam. Nah, seperti dilihat di sini pertanyaannya adalah menuliskan persamaan gerak dalam bentuk persamaan diferensial. Lalu kemudian yang kedua adalah menghitung harga koefisien redaman yang akan menghasilkan fenomena critical damping. Sebelum maju, saya akan memperlihatkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini adalah mata kuliah awal, prasyarat, kinematik, dinamika, getaran mekanis, dan karena persoalan ini konfigurasinya agak kompleks, kemahiran dalam aljabar. Kita maju. Inilah urut-urutan yang selalu saya perlihatkan, di mana kemahiran aljabar dan prasyarat itu ada di sebelah kiri, lalu kemudian yang di sebelah tengah ini adalah mata kuliah kinematika, kinetika, dan dinamika. Dan yang sebelah bawah adalah getaran mekanis. Perhatikan persentase dari kompetensi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini, atau porsi pekerjaan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini. Seperti biasa, selalu kita mulai dengan asumsi. Asumsi kinematikanya adalah roda menggelinding sempurna terhadap titik A tanpa slip, sehingga akan ada hubungan gerak, translasi, dan rotasi yang dialami oleh roda tersebut. Lalu kemudian yang kedua, selain blok sama roda, blok dan roda, semua benda lain yang ada di sistem ini dianggap tidak bermassa, sehingga satu-satunya persamaan gerak yang berlaku pada benda tak bermassa tersebut adalah persamaan kesetimbangan. Kita maju dengan analisa kinematika. Nah, yang kita mulai dari roda menggelinding sempurna tanpa slip. Nah, sehingga akan ada hubungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi, seperti terlihat di sebelah kanan bawah ini. Ya. Nah, di sini persamaannya kelihatan. X adalah translasi dari titik pusat roda, yaitu O, dan theta adalah rotasi dari roda. Ya. Dan kemudian yang kedua, karena menggelinding sempurna, maka berlaku kesebandingan segitiga untuk berbagai titik di roda tersebut, seperti yang sudah kita pelajari bersama di mata kuliah terdahulu, yaitu kinematika dan kinetika. Persamaannya mana? Ini yang saya perlihatkan di sini. Ya. Nah, ini adalah gerak translasi titik yang terhubung dengan pegas K2, sehingga kita nanti tahu seberapa besar regangan yang dialami oleh K2 jika bloknya bergerak sebesar X. Nah, jangan lupa, selain hubungan posisi, gerak juga memiliki relasi pada akselerasi, seperti terlihat di persamaan yang bawah ini. Ya, jadi di sini adalah hubungan kinematika akselerasi antara gerak rotasi roda dengan gerak translasi dari titik pusat O. Makanya di situ ada dimensi roda R. Ini adalah persoalan kinematika. Nah, silahkan merujuk ke buku teks kinematika bila Anda mengalami kesulitan memahami mengenai konsep-konsep ini. Carilah di kinematika partikel dan kinematika benda tegar. Kita maju sekarang. Langkah kedua selalu diagram benda bebas, free body diagram. Nah, kita tertarik dengan benda yang bermassa karena nanti akan kita
tuliskan persamaan geraknya. Nah, kemudian dari analisa diagram benda bebas, kita pertama bicara mengenai barang yang di kanan ini ya. Ini baloknya. Karena kita hanya bergerak, karena kita hanya akan meninjau gerakan arah horizontal, kita tidak menggambarkan gaya-gaya yang arahnya vertikal, karena tidak akan kita pakai. Nah, di situ kelihatan ada 3 buah gaya. Satu adalah T. Ini adalah tegangan atau gaya yang diberikan oleh tali yang menghubungkan massa dengan roda. Ya. Nah, kok T-nya ke kiri kenapa? Karena itu asumsi biasa. Anda juga bisa nanti nulis T-nya ke kanan, hasilnya akan sama saja. Lalu kemudian ada 2 yang lain, yaitu yang di kanan ini. Yang di bawah ini adalah gaya karena pegas. Dan ini arahnya harus ke kiri, karena kita bergerak ke kanan seperti yang diperlihatkan pada gambar soal, yaitu X arahnya ke kanan. Kita tahu kalau X baloknya bergerak ke kanan, maka pegasnya akan termampatkan, sehingga dia akan memberi gaya reaksi kepada blok kita, massa itu arahnya ke kiri, berlawanan. Besarnya, saudara tahu sifat pegas. Yang kedua, dan ini yang karakteristik di soal ini adalah adanya kehadiran peredam. Ya. Nah, peredam mirip dengan pegas, namun koefisiennya C dan komponen gerak yang menentukan gaya karena peredam ini adalah kecepatan. Jadi pegas, posisi yang menentukan, peredam, kecepatan yang menentukan. Selesai. Pribadi diagram untuk balok. Kita pindah ke benda berikutnya, yaitu ini roda. Dan lagi-lagi saya hanya menggambarkan gaya yang arahnya sesuai dengan analisa kita, yaitu yang arah horizontal. Yang pertama adalah gaya T, ya. Ini gaya aksi reaksi karena tali yang menghubungkan antara roda dengan balok. Yang kedua adalah ini gaya karena pegas, ya. Karena pada analisa kinematika tadi kelihatan bahwa titik sambung pegas dengan roda akan bergerak ke kanan, maka gayanya tentunya akan ke arah kiri. Seperti di sini. Besarnya berapa? Koefisien pegas kedua dikalikan perpindahan yang dialami titik sambungan tersebut yang sudah kita bahas di analisa kinematika pada slide sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa, ini sering sekali dilupakan, adalah gaya friksi yang digunakan untuk atau yang menjamin gerakan rolling sempurna. Jadi tadi kita menggunakan asumsi bahwa geraknya menggelinding tanpa slip. Nah, asumsi itu membutuhkan sebuah prasyarat. Prasyaratnya apa? Harus ada yang menahan roda dari slip, dan satu-satunya yang menahan adalah gaya gesek. Maka gaya gesek saya tuliskan di sini. Ya, berapa besarnya tidak penting. Karena kenapa tidak penting? Nanti saudara akan melihat. Walaupun secara matematika tidak penting, Anda harus lengkap diagram benda bebasnya. Ya. Karena kalau nanti soalnya berubah, ada 20% slip, nah itu urusannya jadi lain perkara. Ya. Jadi intinya adalah gambar semua gaya yang relevan dengan soal. Relevan maksudnya relevan secara mekanika. Baik, ini adalah 2 diagram benda bebas. Nah, kalau ditanya kenapa kok ini, ya karena kita akan menggunakan persamaan gerak untuk kedua benda ini. Benda yang lain karena massanya 0, persamaan kesetimbangan statik, kita tidak tertarik. Ini selesai dengan free body diagram. Kita sekarang menghubungkan free body diagram dengan lihat analisa kinematika kita, terutama akselerasinya, sehingga kita maju ke persamaan gerak. Perhatikan di sini, panah yang merah adalah gaya, panah yang biru adalah arah gerak, ya. Nah, lalu kemudian kita mulai dengan baloknya. Ya sederhana saja. Hukum Newton kedua. Resultan gaya seperti terlihat di sini sama dengan massa dikalikan akselerasi. Selesai.
Benda yang kedua, ini ya. Nah, ini persamaan ini datangnya dari mana? Persamaan ini datangnya dari kinetika benda tegar untuk roda yang menggelinding sempurna tanpa slip. Saudara kalau buka buku Dynamics, lalu masuk ke bab kinetika benda tegar, selalu ada contoh soal mengenai roda yang menggelinding sempurna tanpa slip. Silahkan baca di situ. Ya, karena mata kuliah ini mensyaratkan Anda punya kompetensi yang cukup, kemampuan yang cukup di bidang kinematika dan kinetika dan dinamika. Nah, persamaan gerak ini, saya kembali ke sini, menyatakan bahwa resultan momen terhadap sebuah titik, dan kita pilih titik A ya, karena nanti yang paling mudah. Kenapa pilih titik A? Karena dia tidak bergerak. Ya, itu adalah konsekuensi dari gerak tanpa slip. Resultan momen terhadap titik A sama dengan perkalian inersia dari benda terhadap titik tersebut, yaitu dikalikan dengan akselerasi sudutnya. Ya, nah, resultan momennya apa? Karena ada dua buah gaya, ya kita tinggal mengalihkan lengan dari setiap gaya terhadap titik A dikalikan gaya itu sendiri, seperti terlihat di sebelah kiri tanda sama dengan ini. Ya, sudah. Lalu kemudian dari dua persamaan ini kita masih ingat kita punya hubungan persamaan atau hubungan gerak atau kinematika antara rotasi dan translasi roda kita. Ditulisnya A sama dengan R kalikan alfa. Sehingga kita punya tiga persamaan. Nah, kemudian kita mengeliminasi 2 dari 3 sehingga kita mendapatkan satu persamaan. Dalam hal ini yang saya pilih adalah alfa dan T. Ya. Kalau ditanya kenapa alfa dan T, nomor 1 yang T-nya. T itu saya eliminasi karena tidak akan dibutuhkan oleh solusi persoalan kita. Jadi itu dieliminasi saja. Sehingga pilihannya sekarang A dengan alfa. Akselerasi translinier dengan akselerasi sudut. Ya, saya hanya milih yang akselerasi sudut secara acak saja. Bisa juga Anda memilih, saya ingin yang saya eliminasi A dan T, Pak. Silahkan. Hasilnya sama saja. Nah, setelah kita eliminasi, 3 persamaan ini akan berubah menjadi satu persamaan, yaitu bentuknya seperti ini. Inilah persamaan gerak, ya. Nah, sehingga satu-satunya variabel yang terlihat di situ hanyalah A dan X dan V, ya. Jadi semua komponen translasi yang dialami oleh balok dan titik pusat roda. Perhatikan posisi X, kecepatan V, dan akselerasi A. Ya, ini adalah hasil dari eliminasi alfa dan T dari ketiga persamaan sebelumnya. Nah, dari sini kita kemudian mulai melihat masalah atau persamaan ini dari sisi persamaan diferensial, sehingga cara penulisannya sedikit diganti. Akselerasi diganti X double dot, turunan kedua posisi terhadap waktu. Kecepatan diganti X dot, turunan pertama posisi terhadap waktu. Dan X itu sendiri. Lalu kemudian dikelompokkan yang mengandung X dan turunannya di sebelah kiri tanda sama dengan, dan semua yang tidak mengandung X ataupun turunannya ditaruh di sebelah kanan tanda sama dengan, yang dalam soal ini tidak ada, jadi 0 ya. Nah, jadi ini adalah dua persamaan yang sama persis, yang dirubah hanya penamaan variabelnya, ya. Terus kedua peletakannya saja, susunannya, mana yang di sebelah kiri tanda sama dengan, mana yang di sebelah kanan. Jadi di sini kata kuncinya adalah style penulisan persamaan diferensial, itu saja. Nah, setelah ini sehingga kita sekarang sudah melupakan getaran mekanis, kita maju ke persamaan diferensial. Ya, bagaimana memecahkan persamaan diferensial seperti ini? Dan tentunya Anda masih ingat persamaan ini jenisnya adalah persamaan diferensial linear, order 2, homogen. Ya. Silahkan merujuk ke buku persamaan diferensial. Nah, ini kemudian kita ingin merubah juga dari persamaan diferensial ini ke style persamaan getaran. Ya, kalau persamaan getaran highlighting atau menyoroti
karakteristik intrinsik dari sistem yang bergetar tersebut, yaitu frekuensi pribadi dan rasio redaman. Ya. Nah, persamaan gerak style getaran, silahkan dibuka di buku getaran Anda, bentuknya adalah seperti yang di tengah ini. Ya. Apa? Koefisien yang ada hanyalah rasio redaman zeta dan frekuensi pribadi omega n, natural frequency. Lalu kemudian koefisien dari akselerasi x double dot sama dengan 1. Ya, sehingga kita punya dua variabel yang kita ingin tahu berapa harganya tersebut. Nah, tentunya dengan sangat mudah seperti terlihat di mapping di sini. Pertama adalah frekuensi pribadinya, ya, yaitu koefisien dari X. Sehingga dengan mudah saudara melihat natural frekuensinya dapat dihitung. Lalu kemudian setelah natural frekuensi dihitung, kita maju menghitung rasio redaman zeta dengan menggunakan frekuensi pribadi yang sudah kita dapatkan seperti terlihat di sini, ya. Tuh, jadi kita punya dapat persamaan. Nah, ada persamaan ketiga di sini yang saya tuliskan. Ini sebetulnya tidak relevan dengan getaran, yang menjadi parameter penting dalam persoalan ini. Kenapa? Saya agak mundur sedikit sekarang. Nah, kalau Anda lihat soalnya di sini, kita butuh, saya mundurkan. Nah, kita lihat di sini. Kalau Anda persoalan di sini, informasi yang diberikan ke kita adalah untuk roda, masanya, inersia terhadap pusat roda, ya, itu, ya, sama R, ya, jarak dari pusat roda ke titik gelinding A, sudah itu. Nah, dalam persamaan kita, kalau saudara lihat, ini, kita mencari terhadap titik A. Jadi yang kita butuhkan adalah inersia terhadap titik A. Dan kita tahu, kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menghitung inersia terhadap titik A, seperti terlihat di persamaan paling bawah ini. Ini hanya tambahan saja, ya. Nah, lalu kemudian dari sini kita sudah dapatkan mana persamaan geraknya. Ini yang paling atas, persamaan diferensial yang mewakili persamaan gerak, ya. Terus yang kedua, kita sudah dapat dua parameter intrinsik dari sistem ini, yaitu frekuensi pribadi dan rasio redaman. Tinggal sekarang kita maju ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu mengenai critical damping. Nah, sekarang kalau kita lihat peredaman kritis itu artinya apa? Peredaman kritis itu terjadi jika rasio redaman zeta sama dengan 1. Sehingga dari sini kita lihat persamaan zeta awal kita tahu, kemudian pertanyaannya adalah berapakah harga koefisien redaman C agar rasio redaman zeta sama dengan 1. Dan notasi untuk koefisien redaman untuk critical damping ini, itu ada notasinya khusus, dikasih subscript critical, jadi kita tahu. Nah, sudah, dari situ sudah kelihatan persoalannya hanya persoalan aljabar sederhana. Sehingga kita mendapatkan koefisien redaman yang akan menghasilkan critical damping atau peredaman kritis adalah sebesar yang seperti terlihat di persamaan paling bawah ini. Demikianlah saudara-saudara langkah-langkah solusi dari soal ini, ya. Dan seperti Anda lihat memang banyak dibutuhkan statika, kinematika, dan dinamika, dan di atas itu ada persamaan diferensial. Terus yang berikutnya adalah kemahiran aljabar. Kita sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komentar, silahkan memberi saya soal, nanti kita akan sama-sama coba kerjakan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.